Presiden yang melarikan diri dari pernikahan selama 4 tahun baru saja kembali ke tanah air. Dia langsung tidak sabar untuk mengutus pengacara, mengurus perceraian. Namun, dia tidak menyangka bahwa pengacara cantik yang dia pilih adalah istrinya yang belum pernah dia temui. Pengacara cantik mengetahui bahwa lawan bicara adalah hasil perjodohan dan memiliki pengalaman yang sama dalam pergi ke luar negeri. Dan sama-sama baru kembali ke dalam negeri. Bahkan nama mereka sama persis dengan suaminya. Seketika muncul keraguan tentang identitas presiden. Muncul rasa ragu, meragukan apakah dia adalah suaminya yang melarikan diri dari pernikahan selama 4 tahun. Maka, dia pun bertanya siapa nama istri lawan bicara. Namun sebelum presiden sempat menjawab, saat itu, ponsel si cantik berdering. Ternyata itu adalah telepon dari ibu mertuanya, yang memberitahu si cantik bahwa putranya sudah pulang ke rumah, meminta dia untuk segera kembali agar bisa makan bersama. Saat itu, barulah keraguannya sedikit terhapus. Setelah menutup telepon, si cantik pun pamitan kepada presiden, mengklaim ada urusan mendesak di rumah, lalu meninggalkan sepatah kata permohonan maaf, kemudian pergi dari kantor pengacara. Awalnya dia mengira bahwa dia akan kehilangan klien karena perlakuannya yang sembrono, akan kehilangan kesempatan kerja sama ini. Namun, tidak disangka presiden justru tertarik padanya. Jadi dia tidak berniat untuk mencari orang lain. Kemudian presiden pulang ke rumah, mengetahui bahwa istrinya, yang belum pernah ditemuinya juga akan kembali. Lalu mengeluh kepada ibunya, kenapa tidak memberitahunya lebih awal, dan menyatakan bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya. Namun, menghadapi sikap keras ibunya, dia juga hanya bisa dengan terpaksa menyetujuinya. Pada saat itu, wanita cantik itu juga datang. Setelah wanita cantik dan mertuanya tiba di restoran, mereka mendapati presiden sudah tidak ada di tempat. Ibu mertua segera menelepon anaknya. Nak nakal, kamu sekarang pergi kemana lagi? Bu. Pernikahan yang tidak bahagia, sebuah penjara, yang dipaksakan terikat bersama, menyiksa seumur hidup, membuat sia-sia kehidupan kedua belah pihak. Tenggang waktu 1 bulan. Sudahlah, saya sudah menemukan pengacara untuk mengurus perceraian dengannya. Namun, ibu mertua menutup telepon. Namun, dia menutupi kebohongan untuk anaknya. Mengklaim bahwa anaknya, karena tidak menyiapkan hadiah. Jadi, dia pergi dengan tergesa-gesa. Dia juga bilang kali ini dia kembali adalah untuk memberi kepada wanita cantik, menyelenggarakan sebuah pernikahan mewah, menebus penyesalan wanita cantik 4 tahun lalu, agar wanita cantik tidak membencinya atas kepergian mendadak di tahun itu. Tak terasa, hari berikutnya, ibu presiden untuk menjodohkan hubungan antara anak dan menantunya, bersiap untuk mengadakan gala amal besar, dan memerintahkan asisten di acara, atas nama nyonya muda keluarga Fu, memberikan sumbangan tertinggi, karena dia tahu anaknya baik hati. Saat melihat wanita cantik bersinar di gala amal, pasti akan menyukai wanita cantik. Segera menelepon menantunya, pastikan dia hadir. Gala amal malam besok, dia juga bilang telah menyiapkan sebuah kejutan besar. Lalu dia memanggil sahabat dekat presiden, Xiao Ming, menyuruhnya untuk memastikan presiden datang untuk menghadiri gala amal, mengatakan bahwa istri presiden juga akan hadir, meminta dia nanti menjodohkan mereka dengan baik. Cheng Xin adalah gadis yang baik, layak untuk Ashen. Jangan buat Ashen menghentikan masalah perceraian lagi. Namun, ketika ibu mertua secara tidak sengaja menyebut nama wanita itu, Xiao Ming langsung tidak tenang. Tunggu, Bibiang, Anda tadi bilang siapa istri Lao Fu ya? Cheng Xin, ada apa? Apakah dia seorang pengacara? Bibi, saya punya hal yang sangat mendesak. Masalah, saya harus pergi lebih dulu. Anak ini, kenapa begitu terkejut? Lao Fu, apakah kamu tahu siapa istrimu? Saya bertanya pada ibu saya. Saya mau tanya kamu dulu. Seberapa besar keputusan cerai kamu kali ini? Seberapa besar? Harus bercerai? Atau jangan cerai? Sebenarnya istri kamu adalah bagaimana? Dibelanjakan oleh ibuku. Saya tidak. Oh ya, Bibi yang bilang, gala amal besok malam, memintamu untuk hadir. Ibuku sedang merencanakan sesuatu lagi ya. Gala amal itu, bukankah kamu setiap tahun menyumbang? Pergi untuk hadir sekali. Tidak ada salahnya, kan? Wanita itu juga akan hadir, kan? Ini juga bisa kamu tebak. Tidak hanya itu, saya juga tahu, melaporkan kepada ibuku, orang yang aku pulang ke negara, adalah kamu, kan? Pak Fu. Tidak, Pak Fu, saya salah. Tapi sebenarnya, Bibi yang juga tidak ada niat buruk, hanya saja membuatmu dengan istri kamu meningkatkan sedikit pemahaman. Cukup, jangan bicarakan lagi. Saya tidak ingin mendengar tentang wanita itu. Hal apapun. Baik, kalau begitu tidak pergi. Asalkan kamu tidak menyesal. Saya juga tidak bilang saya tidak akan pergi. Saya akan dengan wanita itu berterus terang dan bercerai langsung. Harus membuat ini jadi besar, agar ibu saya tidak repot terus-menerus sepanjang hari. Pak Fu, turunlah dan bantu saya lihat ban belakang saya. Sepertinya terkena paku. Apa kamu gila?
Kamu sudah membawa mobil pergi. Bagaimana saya bisa pulang? Istrimu ada di seberang jalan. Tidurlah dengan istrimu malam ini. Istriku. Sekali lagi menertawakan saya. Pak Fu, kebetulan sekali. Apakah kamu tinggal dekat sini? Tidak terlalu jauh. Maaf kemarin. Situasi mendadak. Kami baru setengah jalan bicara. Saya pergi. Menghabiskan waktu berharga saya. Satu permintaan maaf tidak cukup. Saya butuh 1 menit. Tapi ini bisnis ratusan ribu. Jadi bagaimana menurut Anda? Bagaimana saya bisa menyampaikan permintaan maaf saya? Saya lapar. Pak Fu, bukankah kamu lapar? Ayo cepat makan. Pengacara Cheng, besok ada gala amal. Saya berharap kamu bisa menjadi pendamping saya. Menemani saya hadir. Kenapa memilih saya? Lagi pula, ini baru pertemuan kedua kita. Karena saya tidak punya teman wanita. Pria seperti Anda tidak akan tidak memiliki. Benar-benar suka bercanda. Anda tidak percaya. Saya bersumpah demi langit. Jangan-jangan. Saya percaya. Namun, secara logis, dalam situasi seperti itu, Anda dan istri Anda harus pergi bersama. Dia ada. Jika begitu, istri Anda akan salah paham hubungan kita. Bukankah hal ini akan jadi sulit? Tidak bisa diperbaiki. Apakah Anda ingin dengan cara ini membuat istri Anda mengajukan perceraian secara sukarela? Pengacara Cheng, Anda sangat pintar. Sebagai pengacara, saya perlu mengingatkan Anda tidak memilih cara demi mencapai tujuan. Itu tidak baik. Anda sebagai pengacara saya berharap Anda bisa membantu saya. Pengacara Cheng, Anda juga tahu banyak hal yang dipaksa oleh ibu saya, memaksa saya untuk melakukannya. Jadi saya berharap Anda bisa mengerti dan memahami. Saya adalah yang korban terbesar dalam pernikahan ini. Baik. Cheng Xin, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Tubuhmu semakin baik. Gadis desa ini masuk kota. Pasti banyak yang lebih terbuka. Pergi. Anda yang datang dari desa. Gadis liar. Datang ke gala amal ini. Bukankah kamu hanya ingin berpegang pada seseorang yang lebih kuat? Zhao Heisuan. Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Jangan begitu kasar. Saya seorang pebisnis. Saya percaya padai. Apa itu? Semuanya punya harganya. Begini saja. Saya akan memberimu 100.000 setiap bulan. Cukup tidak untuk menghidupimu? Kamu ini siapa? Sepupu perempuan. Cheng Xin. Kenapa kamu jadi seorang pria? Harus terlibat semua. Dia suamiku. Kalau begitu, tolong jaga dia. Suamimu tidak menganggapmu layak. Sudah pergi ke luar negeri. Tapi kamu tidak seharusnya merayu di atas suamiku. Beberapa orang walaupun mereka sudah menyemprotkan parfum, tapi aku masih bisa mencium bau sampah manusia. Bukan. Saya bilang kamu siapa? Apa kamu berani memanggilku dengan sebutan buruk? Kita ajari gadis kecil ini. Apa hubungannya denganmu? Saya suaminya. Cheng Xin, kamu bermain cukup bebas ya. Suamimu karena dirimu sudah pergi ke luar negeri. Tidak ingin kembali lagi. Ini sewa mobil mewah untuk menggoda wanita. Saya sudah banyak melihat orang kaya palsu menyewa pria untuk berpura-pura bahagia dalam pernikahan. Ini adalah pertama kali saya melihatnya. Ini sungguh membuatku tertawa sampai tak bisa bernafas. Geser untuk menjawab. Tuan Su. Maafkan saya, Tuan Fu. Saya minta maaf membuatmu tertawa. Tidak apa-apa. Tak terhindarkan kadang bertemu dengan orang-orang buruk. Silakan. Malam ini diadakan oleh grup Fu. Gala amal yang diselenggarakan mengingat prinsip tidak berlebihan dan tidak membuang-buang. Raja amal malam ini akan menerima dari Nyonya Yang Sufang sebuah hadiah misterius. Juga ada hadiah misterius. Tahun lalu adalah grup Fu dengan pesanan 1 miliar. Menjadi Raja Amal, hanya mendapat keuntungan tanpa kerugian. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian donasi. Zhao Changfa dari Yongye Pharmaceutical. Donasi 600.000. Grup Y, 1 juta. Perusahaan minuman Hai Lele, 2 juta. Terima kasih atas kemurahan hati kalian. Apakah ada yang mau untuk mendonasikan untuk anak-anak desa? Saya, Zhao Heisuan dari keluarga Zhao. Donasi 5 juta. Saat ini, Tuan Zhao, jumlah donasi yang paling tinggi. Apa mungkin Raja Amal malam ini lahir seperti ini? Cheng Xin, kamu seorang pekerja gajian. Jadi jangan berpura-pura beramal. Kalangan sosialita seperti ini bukan untuk orang sepertimu yang bisa datang. Cheng Xin, oh, tidak menyumbang sepeser pun. Dengan si tampan ini, datang ke gala amal untuk gratisan. Aku sampai merasa malu untukmu. Grup Internasional Wan Cheng. Fu Lin Shen, 100 juta. Nyonya muda dari keluarga Fu. Cheng Xin,
200 juta. Kamu adalah keluarga Fu. Nyonya muda, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita saksikan.